Oke, jadi setelah kemarin rilis HP murah Redmi 9A, ternyata Xiaomi nggak mau terlalu santai guys, karena hari ini mereka lanjut lagi rilis versi yang lebih powerful dan unitnya udah ada di depan gua, yaitu Redmi 9C. Halo semua, ketemu lagi sama gua Febian dari channel Kepoin Tekno, dan kalau kita lihat ya langsung ke boxnya ini kelihatan banget guys, ada beberapa warna yang bisa dipilih ya, ada yang Twilight Blue, kemudian ada Sunrise Orange, dan yang kita unboxing ini adalah yang warna Midnight Grey dengan 2 GB RAM dan 32 GB ROM. Jadi daripada penasaran, langsung aja kita buka boxnya ya untuk melihat apa isinya dan kayak apa sih Redmi 9C itu. Oke, ya ini dia isi box dari Redmi 9C ya. Jadi pertama kita langsung disuguhi sama Redmi 9C-nya ya, nanti bakal kita lihat lagi. Kemudian di sini kita juga dapat box atau kotak kecil kayak gini ya, dan ini ada SIM tray ejector di belakang sini. Kemudian kalau kita lihat ke dalamnya, ini ada, nah ini ada user guide-nya guys, kayak buku gini ya. Tuh, lumayan tebal untuk user guide-nya, dan juga ada kartu garansinya. Oke. Dan selain itu, kita langsung disuguhi dengan kabel charger, dan ini kabel chargernya dia pakai micro USB ya, jadi micro USB, dia belum USB Type C, ini kalian bisa lihat sendiri ya. Dan ya, kemudian untuk yang terakhir ini ada kepala charger, dan kepala chargernya ini dia kapasitasnya kita bakal lihat dulu. Jadi ini kapasitasnya outputnya 10 watt guys, jadi chargernya 10 watt dengan menggunakan micro USB ya. Dan udah itu aja, nggak dapat headset ya, nggak dapat soft case bening juga, jadi udah itu isinya. Oh yes, jadi ini dia HP-nya dan masih diplastikin ya. Kita lepas dulu ya. Dan dia juga masih ada stikernya di sini ya, Redmi 9C. Nah, ini ada hal yang penting banget ya guys. Tadi udah gue jelasin juga, yang kita unboxing ini adalah dari boxnya kelihatan yang versi 2 GB RAM, 32 GB storage. Tapi sebenarnya ini nggak dirilis ya di Indonesia, karena dari launch eventnya tadi gue lihat yang dirilis di Indonesia ada dua versi. Yang pertama yang 3 GB RAM, 32 GB storage itu 1,4 jutaan. Terus yang kedua yang lebih tinggi guys, 4 GB RAM, 64 GB storage itu 1,6 jutaan. Jadi ya tentunya bakal lebih sedikit lebih powerful ya daripada yang bakal gua unboxing dan quick review ini. Tapi ya untuk sisanya masih sama persis, kalian bakal dapat infonya juga dari video ini. Jadi langsung aja kita buka untuk stikernya ini guys, untuk ngelihat kayak gimana HP-nya. Wow ya. Oke, sekarang kita nyalain aja guys untuk HP-nya ini, dan sambil nungguin dia nyala ya, gue mau jelasin untuk bagian-bagiannya dan kayak apa juga bodinya. Jadi ini bagian belakangnya guys, bodinya ini plastik ya, dan dia tuh kayak punya pattern gitu ya, patternnya kayak gimana, kayak Kevlar, desain pattern Kevlar gitu ya. Jadi ada pola garis-garisnya dan rada kasar juga di sini, tetapi cakep sih ya overall untuk bodi plastik ini, jadi kelihatan lebih wah dibandingkan dengan polosan misalnya. Dan kalau kita perhatikan lagi di sini ada kameranya, dan kameranya ini upgrade yang besar banget kalau dibandingin dengan Redmi 9A, karena di sini sekarang udah ada 3 kameranya ya. Jadi yang pertama kamera utama 13 megapiksel, ini udah ada autofocusnya. Kemudian ketambahan lagi nih untuk kamera yang 2 megapiksel makro dan 2 megapiksel depth sensornya. Kemudian ini juga ada fingerprint sensornya. Sekarang sebelumnya di Redmi 9A versi yang di bawahnya ya, itu nggak ada fingerprint sensornya, dan jelas di sini ada branding Redmi-nya guys. Dan untuk bodinya sendiri dia plastik yang unibody ya, jadi dia langsung nyambung sama frame-framenya ini, jadi langsung menyatu gitu aja. Dan kalau kita perhatikan nih untuk di bagian bawah kita ngedapetin ya untuk lubang mic, kemudian ada portnya, dia masih pakai micro USB by the way. Kemudian ada juga ini untuk lubang speakernya. Dan kemudian kalau di sebelah kanan ini ada tombol power, volume up, volume down, dan sebelah kiri ini ada SIM tray-nya guys. Nah, SIM tray-nya ini kita bakal lihat dia kayak apa. Nah, untuk SIM tray-nya sendiri ternyata dia udah dedicate ya. Jadi kalian bisa pakai dual nano SIM, sama sekalian juga pasang SD card, micro SD ya. Jadi nggak perlu pilih salah satu, jadi ini nilai plus. Dan kalau kita lihat di sebelah atasnya ini
ada headphone jack 3,5 mm. Jadi ya udah lumayan lah ya. Kemudian kalau kita lihat nih di bagian depan, ini langsung kelihatan guys. Ini dia udah pakai MIUI 12 ya, yang tentunya udah berbasis Android 10. Jadi kita bakal langsung setup aja. Nah ini guys, jadi kalau di Redmi 9A kalian nggak bisa dapetin opsi ini ya, karena kalau di sini sih ada opsi untuk fingerprint. Jadi ya ini salah satu kelebihan yang mungkin nggak bakal kalian dapetin di versi Redmi 9A-nya, yang bikin juga ini lebih worth untuk dipilih. Oke ya, kita masukin datanya dan ternyata untuk scan-nya fingerprint-nya dia lumayan cepat loh guys. Ntar bakal kita coba juga untuk login menggunakan fingerprint ini apakah cepat atau enggak, dan udah komplit setupnya. Kita udah bisa langsung masuk ke dalam sistem dari MIUI 12 ini. Oke guys, kita udah masuk ke MIUI 12 nya dan tampilannya ya karena udah pakai MIUI 12, dia juga seperti yang kalian lihat ya, ada control center yang baru, kemudian di sini ada notifikasinya, dan kalau kita lihat di settingnya dia udah di about phone ini udah pakai MIUI 12 versi yang stable 12.0.1 ya, dan juga storage-nya ini 32 GB. Kemudian basis Android-nya dia udah pakai Android 10 guys, dan secara experience untuk MIUI-nya sendiri ya dia bisa full screen gesture ya kayak gini, jadi udah menarik sih. Dan kalau kita swipe ke kanan ya, ini langsung keluar Google Fit-nya, dan kemudian kalau kita swipe ke atas dia langsung ke pencarian Google guys. Jadi seperti itu ya untuk MIUI 12-nya. Dan kalau untuk performanya sih gua coba ini untuk buka-buka website, ini udah lumayan ya untuk scrollnya. Kalian nggak bisa expect performa yang super smooth gitu, enggak, tetapi udah mumpuni banget lah kalau dipakai buat harian, kayak misalkan buat browsing, terus kemudian buat pindah tab gitu ya. Ini udah bisa lah, dan lumayan juga buat aktivitas-aktivitas ringan guys. Dan by the way, ini untuk chipsetnya sendiri dia lebih tinggi ya dari yang dipakai di Redmi 9A. Kalau Redmi 9A dia pakai MediaTek Helio G25, kalau ini udah Helio G35, jadi versi yang lebih tinggi guys. Dan kita bakal coba nih guys untuk main game PUBG, barangkali kalian penasaran gimana performa gamingnya. Jadi kalau kita lihat di settings ya, sebenarnya untuk grafisnya sendiri dia bisa dipakai buat main sampai di settings balance dengan frame rate medium. Nah kita mau coba aja untuk di setting grafis smooth ya di frame rate medium, nanti kira-kira kuat apa enggak dengan untuk stylenya yang klasik. Oke, jadi kayak gini ya untuk performa dan experience-nya saat dipakai buat main PUBG di setting grafis smooth, frame rate-nya medium, dan ternyata udah cukup asik ya, dalam artian nggak terlalu lag juga. Meskipun untuk grafis dengan setting segini juga pas-pasan aja, tetapi kalian masih bisa main dengan lumayan nyaman lah ya. Dan ya kalau kalian ubah atau kalian turunin frame rate-nya tentunya bakal lebih nyaman lagi. Kita bakal coba ya. Kita coba turunin frame rate-nya ke yang low aja biar experience-nya lebih cepat. Oh, ternyata nggak terlalu signifikan ya untuk performanya dengan frame rate yang lebih rendah, malah kayak experience-nya lebih nggak enak. Jadi kita balikin aja ke medium ya. Jadi kayak gini kalau kalian main PUBG di Redmi 9C, kalian bisa main dengan setting grafis yang smooth dan frame rate-nya medium, masih oke buat main ya. Dan kalau kita pakai buat kendaraan nih, kita coba apakah bakalan enak dipakai buat mengendarai kendaraan guys. Oke, ya ternyata masih enak ya, masih nyaman-nyaman aja. Jadi HP ini masih bisa dan masih nyaman kalian pakai buat main PUBG. Jadi kalau kalian suka main game, harusnya nggak perlu khawatir guys. Oke, sekarang kita mau coba kameranya nih guys. Jadi barangkali kalian penasaran gimana dengan kameranya. Kamera belakangnya 13 megapiksel ya. Dan ini tuh udah ada autofocusnya. Jadi kalau misalkan kita deketin tuh dia dapat fokusnya ya, kita jauhin tuh dia langsung detect untuk fokusnya, dan lumayan cepet juga. Dan kalau kita perhatikan dia juga punya digital zoom ya, jadi bisa zoom lumayan guys, ini udah bagus ya. Dan kalau untuk menu-menu dari kameranya, ini ada foto, kemudian ada video tentunya ya, ada menu pro nih. Dan biasa di menu pro ini kita bisa ubah-ubah secara manual ya untuk setting-settingnya kayak ISO, white balance dan yang lainnya. Kemudian
ada juga menu portrait ya, karena dia udah dilengkapi dengan 2 megapiksel depth sensor kamera, dan di more ini ada cukup banyak menu lagi ya. Jadi ada short video, ada time lapse dan yang lainnya guys. Dan selain punya sensor kamera untuk depth ya, ini juga ada sensor kamera makro yang bisa kalian akses di setting. Kemudian di sini ada makronya ya, dan kalau makro dia bakal pakai lensa makro yang cukup dekat guys, bisa untuk ngambil foto dalam jarak yang sangat dekat. Jadi kalau kalian pengen foto-foto objek kayak hewan-hewan gitu ya, itu bisa pakai makro ini, dan besarnya 2 megapiksel. Dan kalau kita lihat lagi di video ya, di video ini untuk settingnya itu bisa kita pakai buat rekam video dari video yang HD 30 fps sampai Full HD maksimalnya di 30 fps guys. Dan juga ada makro juga, barangkali pengen ambil video makro, tetapi kalau makronya dia maksimalnya di HD 30 frame per second. Oke, jadi untuk kamera depannya kayak gini guys, dan ini 5 megapiksel ya untuk sensornya, sama kayak sensor kamera di Redmi 9A sebenarnya. Dan untuk hasilnya sendiri juga sama, udah lumayan banget ya. Jadi kalau kalian perhatikan ini udah cukup cerah. Kita pakai foto. Nah, jadi hasilnya kayak gini guys untuk kamera depannya. Ya, kalau buat selfie kita coba zoom ya, udah cukup detail ya, dan bagus juga, terang juga untuk hasilnya. Dan kalau kita perhatikan untuk menu-menunya di kamera depan ini ada foto, ada video ya. Untuk videonya sendiri dia bisa sampai Full HD 30 fps, jadi sama kayak di kamera belakangnya. Kemudian ada, kalau Pro ini cuman belakangnya doang ya, jadi depan nggak ada. Dan kalau kita perhatikan lagi untuk portrait, jadi ada juga kamera depan portraitnya menunya, tapi software ya, karena sensornya cuma satu yang di depan. Kita coba pakai. Dan hasilnya untuk yang portrait, nah ini belakangnya langsung bokeh ya. Dan seperti yang kalian lihat guys, untuk detail separasinya ternyata cukup akurat. Jadi ini separasi ke objek dan backgroundnya akurat ya, rambut juga kedetek di sini. Jadi hasilnya bagus banget kalau untuk portrait kamera depannya. Ini keren sih ya, apalagi kalau inget harganya nggak terlalu mahal. Dan kalau untuk tampilan layarnya kayak gini guys, jadi udah lumayan banget. Kalau untuk warnanya ya, dia udah vibran, dan untuk brightnessnya dia sampai 400 nits. Ini udah lumayan lah ya, kalau buat nonton multimedia udah bagus. Dan untuk panel layarnya sendiri, dia panel layar yang sama kayak yang dipakai di Redmi 9A, jadi kualitas layarnya juga sama aja. Dan karena dia resolusinya HD+, maka misalkan kalian nonton YouTube, resolusi maksimal yang bisa kalian nikmati juga di resolusi HD. Jadi ya seperti itu ya. Tetapi untuk harian sih udah, menurut gua udah mumpuni banget nih untuk layarnya, dan luasnya juga udah lumayan luas guys. Nah, palingan yang rada kurang ya dari layar ini itu adalah viewing angle-nya yang nggak begitu luas ya. Jadi karena dia pakai layar IPS LCD, jadi viewing angle-nya ini paling bagus tentunya dari depan langsung, dan kalau dari agak ke samping dia udah rada berubah warna atau agak kelihatan gelap guys. Tapi untuk selain itu sih udah bagus banget ya untuk layarnya, dengan HP di harga 1,4 jutaan ya mulainya. Dan untuk baterainya guys, jadi HP ini sama kayak di Redmi 9A, ini dilengkapi dengan baterai 5000 mAh dengan chargingnya ini 10 watt charging ya. Jadi bukan fast charging memang, tetapi udah cukup cepat daripada beberapa HP low end ya, kayak misalkan Samsung Galaxy A01 Core itu malah cuman 3,5 watt aja. Itu jauh lebih kecil ya untuk outputnya. Dan itu guys yang bisa gue bagiin ya di video unboxing sekaligus quick review dari Redmi 9C ini. Memang ini bukan yang dirilis di Indonesia, karena ini yang varian 2GB RAM, bahkan yang 2GB RAM ini nggak ada ya untuk yang varian resminya di sini. Tetapi untuk yang dirilis resmi di sini tentunya secara performa bakal sedikit lebih bagus daripada yang gua review ini guys. Dan untuk hasil review lebih lengkapnya bakal gua update di video selanjutnya nanti yang emang di in-depth reviewnya. Tetapi untuk saat ini itu dulu. Dan kalau kalian punya pertanyaan tentang HP ini, boleh banget untuk kalian sampaikan di kolom komentar ya. Kalau punya pendapat juga boleh disampaikan di kolom komentar, dan info seputar link pembelian yang versi resmi dan juga harganya bakal gue update juga di deskripsi video ini. Jadi kalian bisa cek aja kolom deskripsi guys. Dan gue Febian dari channel Kepoin Tekno pamit dulu. Kita bakal ketemu lagi di video tekno menarik lainnya besok.